kita berdoa dulu, karena kalau dengan berdoa, insya Allah apa-apa yang kita lakukan aktivitas pada hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah. Silakan Jaki dipimpin doanya dulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Belajar tentang apa sih sampah. Nah, apa itu sampah? Tapi nanti karena hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu P5. Apa itu sih P5? Pinter. Karena kalian sudah kelas 4 dan alhamdulillah mulai tahun ini di SD kita kelas 4 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka kita ada pelajaran atau materi tentang P5 ya. Nanti P5-nya seperti apa? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sebelum mulai pelajaran, coba untuk semangat lagi. Tepuk P5. Bersama-sama belajar tentang P5. Apa itu P5? Pinter anak-anak. Karena di SD kita sekarang kelas 4 sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi ada materi tentang P5. Nanti apa materi yang akan Ibu angkat? Nah, nanti kita bersama-sama belajar bareng-bareng tentang materi P5-nya. Kemudian untuk lebih menyemangatin agar kita sama-sama semangat untuk aktivitas hari ini, coba tepuk P5. Kalau lagunya sudah bisa belum? Sudah. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Itu. Nanti mulai ya. Sudah hafal anak-anak lagunya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pada hari ini. Udah bisa. Anak-anak, sesuai dengan yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa
kegiatan P5 kita pada hari ini, Ibu akan mengangkat tema sampah. Sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu pengertian sampah. Ada yang sudah tahu pengertian sampah? Kalau kalian lihat di gambar itu, ada yang tahu apa pengertian sampah? Iya, barang yang sudah tidak terpakai. Itu pengertian sampah. Sampah adalah material yang tidak digunakan lagi, baik dalam kegiatan rumah tangga atau dalam industri. Itu pengertian sampah ya, yang dianggap barang tidak berguna lagi sehingga dibuang oleh penggunanya. Itu pengertian dari sampah. Kemudian sampah itu ada 3 jenis, nak. Sampah itu ada 3 jenis. Yang pertama organik, kemudian anorganik, yang ketiga B3. Sampah, perhatikan ya di depan ya. Sampah organik itu sampah yang dihasilkan kebanyakan di rumah kita. Contohnya kayak sayur-sayuran, kayak buah-buahan, ranting pohon, kemudian daun, itu tergolong sampah organik ya. Kalau sampah anorganik itu biasanya kita hasilkan dari kita menggunakan kebanyakan sampah plastik. Contohnya seperti ini. Ini contohnya sampah anorganik. Kemudian yang ketiga, sampah B3. Sampah B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Itu sangat berbahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya batu baterai, pestisida, obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Itu contoh sampah B3. Nah, silakan anak-anak perhatikan di layar. Nah, ini sudah jelas ada foto dan jenis sampah, ya. Ini ada sampah organiknya di foto itu. Kan ada buah-buahan, sayuran, ini yang dihasilkan oleh kita sehari-hari. Ini namanya sampah organik. Sampah organik ini masih bisa menyatu dengan alam, dengan tanah. Tapi kalau sampah anorganik ini tidak bisa. Kayak plastik, bekas ale-ale yang kalian minum, jajan yang kalian jajan setiap hari ciki-ciki itu tergolong sampah anorganik. Ini tidak bisa menyatu dengan tanah. Jadi penanganannya ya nanti seperti apa biar tidak menghasilkan sampah yang luar biasa mengakibatkan efek yang tidak kita inginkan bersama. Ini sampah anorganik. Kemudian ini ada jenisnya nih. Perhatikan di sini. Jadi nanti jangan heran kalau anak-anak berkunjung ke suatu tempat, kok kotak sampahnya warna-warni ya? Jangan salah kalian memasukkannya. Kalau yang warna hijau ini untuk sampah organik. Jadi kalau Kaila habis makan pisang, kulit pisangnya di mana? Warna hijau karena dia organik. Kemudian yang warna kuning ini sampah anorganik. Kalau Vina habis makan ciki dimasukin ke warna apa Vina? Kuning karena dia anorganik. Ya, ciki-ciki jajan yang kalian makan itu tergolong sampah anorganik. Kemudian kalau Rido menemukan obat-obatan yang kadaluarsa atau bekas obat nyamuk, dimasukkan ke warna mana tuh? Warna merah. Warna merah. Bisa yang membedakan ya? Ya. Warna hijau tadi untuk sampah organik. Kuning Organik. merah B3. sudah bisa membedakan ya? Jadi sudah tahu pengertian sampah. Sampah itu yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian jenis-jenis sampah tadi sudah tahu, bahkan sampai memasukkan ke dalam tong sampahnya sudah mengerti. Kita masuk ke manfaat sampah. Kira-kira sampah ada manfaatnya nggak, nak? Ada. Apa contohnya? Pernah lihat nggak? Pinter Kaila, alhamdulillah, dibuat kerajinan tangan. Ya, sampah ciki-ciki yang kalian habis jajan dibuang itu kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu barang yang berguna dan bernilai. Itu contoh manfaat sampah. Kemudian Ibu nanya lagi, kira-kira sampah itu ada bahayanya tidak? Ada. Ada bahaya sampah. Sampah itu sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik.
Yang pertama, kalau anak-anak basing-basing buang sampahnya tidak di kotak sampah, lingkungan akan menjadi apa? Kotor, kemudian bau, ya kan? Bisa menimbulkan apa lagi? Penyakit. Pinter, iya. Kalau kalian buang sampahnya basing-basing tidak di kotak sampah, itu tadi bahaya sampah, pencemaran lingkungan, ya kan? Sekolahnya jadi kotor, jadi bau, tadi kata si Mora. Iya apa enggak? Iya. Kemudian akan mengakibatkan, bisa saja mengakibatkan nanti banjir, bisa jadi penyakit DBD. Iya apa enggak? Itu bahaya dari sampah. Gimana Bu cara menanganinya biar bahaya itu bisa dihindari? Yang tadi benar kata si Kaila, kalau sampah anorganik nanti kita buat kreasi. Sebuah kreasi kita manfaatkan dari plastik membuat bahan yang berguna, ya. Tapi kalau untuk lingkungan, bagaimana cara kita menjaga lingkungan biar terhindar dari sampah? Nyapu ya? Nyapu nggak? Membersihin apa? Sampah. Membersihkan apa? Halaman aja atau kelas juga? Iya. Jadi sudah paham ya? Sampah itu memiliki bahaya juga, tapi bisa dihindari kalau kita melakukan hal-hal yang positif. Tadi yang pertama buang sampah pada tempatnya. Kemudian kita harus rajin-rajin menjaga lingkungan kelas dan sekolah dengan cara membersihkan secara rutin. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalau ibu tanya lagi, yang berwarna oranye, warna hijau. Maaf, warna hijau tadi untuk sampah apa? Kalau yang warna kuning, yang merah, kotak merah. Sudah tahu ya? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Tadi kita di tahap pengenalan sudah ibu sampaikan pengertian sampah, kemudian tadi jenis sampah, manfaat sampah sampai bahaya sampah. Untuk menguji kemampuan kalian tentang tahap pengenalan tentang sampah, ibu akan membagi kelompok. Nah, nanti setelah ibu bentuk kelompok, anak-anak mengerjakan lembar kerja, ya. Seperti biasa, kalau dalam kelompok harus kompak, harus semangat. Bisa dipahami? Ya. Materinya tentang apa, Bu? Ya, tentang hari ini, tentang sampah. Kan tadi sudah ibu jelaskan ya, kita sama-sama membahas tentang pengertian sampah dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama di tahap pengenalan, kita sudah bersama-sama membahas apa sih pengertian sampah, kemudian jenis-jenis sampah, jenis-jenis sampah, kemudian manfaat sampah. Ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi sampah pada pagi hari ini, ibu akan membagikan lembar kerja. Ya, sudah dibentuk kelompok, silakan nanti dikerjakan bersama-sama kelompoknya. Dalam kelompok harapan ibu kerjasamanya ditingkatkan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ibu bagikan. Ini silakan dikerjakan, didiskusikan. Yuk, silakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, ibu persilakan perwakilan satu kelompoknya untuk mengumpulkan lembar kerjanya. Silakan perwakilan satu kelompok. Terima kasih Tina. Terima kasih Nova. Terima kasih Rido. Bersama-sama melakukan aksi nyata, kita membersihkan halaman sekolah kita. Oke? Oke. Silakan kita bersihkan. Ada di sini nomor 1. Ini sampah anorganik. Iya, anorganik. Kita buang situ. Iya, itu sampah organik. Silakan disapu. Ini sampah organik. Ya, silakan disapu. Silakan ambil sapu.
Ya, yuk. Bilkis, sini. Sini, Selina, yang dipegang Selina ini sampah apa coba itu? Itu organik, dia daun, sampah organik. Silakan dibersihkan di sana. Yang dipegang kita, ini sampah apa? Iya, ini sampah anorganik. Silakan dimasukkan. Yang dipegang Selina tadi, ranting pohon, itu sampah apa tadi? Iya. Dibuang dulu, sampahnya dibuang ke belakang ya, yang udah dibuang ke belakang. Yuk, kalau sudah kita cuci tangan, kita masuk ke dalam kelas lagi. Yuk. Anak-anak, tahap berikutnya kita akan membuat aksi nyata, membuat suatu kerajinan dari limbah plastik, sampah plastik seperti ini yang sama-sama kita peroleh tadi di lingkungan sekitar kita. Kita akan membuat kerajinan dari bahan seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa. Siap memulai? Siap. Oke, kalau siap memulai, kita buat. Yuk, semangat.
jajan ale-ale, kalau kita manfaatkan dengan baik, hasilnya seperti ini, menjadi bahan yang bermanfaat. Ternyata sampah juga bisa menghasilkan bahan yang bermanfaat kalau diolah dengan baik dan benar. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap refleksi. Tadi kita sama-sama sudah melewati tahap demi tahap, dari mulai pengenalan tentang sampah, jenis-jenis sampah, manfaat sampah, ya. Kemudian kita melakukan aksi nyata, membersihkan lingkungan. Kemudian kita membuat kreasi tadi dari bunga, ya, dari bahan plastik, botol plastik tapi menghasilkan bunga, ya kan? Tadi kita sudah sama-sama melakukan. Ternyata sampah kalau dikelola dengan baik akan bermanfaat. Iya, akan bermanfaat. Sudah tahu kan ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Sudah bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap tindak lanjut. Ke depan, setelah anak-anak mempelajari materi hari ini, apa yang akan anak-anak lakukan ke depannya? Boleh, Kaila? Mulai sekarang saya akan membuang sampah pada tempatnya. Sip, mulai sekarang Kaila akan membuang sampah pada tempatnya. Jangan cuma Kaila saja, tapi kita semuanya. Kemudian siapa lagi? Sekarang saya akan rajin piket kelas. Selina mulai sekarang akan rajin piket kelas. Mora juga harus rajin piket kelas. Kemudian siapa lagi? Kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak kotor. Bagus ya, akan menjaga lingkungan sekitar, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, biar terhindar dari penyakit. Kalau tidak kotor kan kita sehat. Kalau kotor ya akan otomatis kita akan terjangkit penyakit. Kemudian apa lagi? Setelah anak-anak mempelajari materi tentang sampah hari ini, apa? Sampah bisa menjadi kerajinan tangan. Pintar, sampah kalau dikelola akan menjadi kerajinan. Sampah plastik tadi yang sudah kita buat tadi, nanti ke depan bisa kita kreasikan lagi lebih banyak lagi dari sampah plastik. Kalau dimanfaatkan, insya Allah akan menjadi sesuatu yang bernilai guna. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Kita sama-sama sepakat ya, untuk hari ini kita kurangi penggunaan sampah plastik, ya kan? Kemudian kita bersama-sama menjaga lingkungan, iya, agar terhindar dari penyakit, efek sampah yang tidak dikelola dengan baik kan? Nah, mulai sekarang kita sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Bisa kemudian kita sama-sama membersihkan secara rutin, baik di kelas maupun di halaman sekolah. Alhamdulillah kalau anak-anak biar sudah bisa memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Demikian materi hari ini. Nanti sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu bersama. Oke? Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Jaki dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum menutup pelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum